Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, bahkan di sini Pak Mahfud MD kelihatan kaget ya, bahwa nama Presiden Joko Widodo di Filipina yaitu sangat dikagumi oleh masyarakat di Filipina. Ini menurut saya sungguh di luar dugaan ya, karena tidak hanya di Indonesia saja Presiden Joko Widodo dikagumi oleh masyarakatnya, tetapi juga di Filipina nama Presiden Joko Widodo juga dikagumi. Ini sangat keren. Nah, ini dari detik.com. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pejabat menteri di Filipina kagum kepada Presiden Joko Widodo sebab Jokowi dinilai populer di Filipina. Saat laga dinner KTT ASEAN tadi malam di Phnom Penh, saya duduk semeja dengan menteri dari Filipina, Maria. Dia bilang kagum kepada Pak Jokowi karena sangat populer, bukan hanya di Indonesia tapi juga di Filipina. Di mana-mana kalau ada Jokowi, rakyat histeris berebutan meneriakkan namanya. Ini sungguh di luar dugaan. Bahkan ketika Mahfud MD mendengarkan cerita tersebut, Pak Mahfud MD juga merespon baik. Bahkan ini juga ditanggapi oleh Murtadawan, curhat Menteri Filipina kepada Prof Mahfud MD tentang Jokowi. Nah, di sini ada tweetan dari Pak Mahfud MD. Saat berlangsung gala dinner di Phnom Penh tadi malam, saya duduk satu meja dengan menteri dari Filipina, Maria Zenaida. Menteri Zenaida bilang kagum pada Pak Jokowi karena sangat populer, bukan hanya di Indonesia tapi juga di Filipina. Di mana-mana kalau ada Pak Jokowi, rakyat histeris berebutan meneriakkan namanya. Zenaida juga bilang enak berbicara dengan Pak Jokowi karena selalu murah senyum dan juga tertawa gembira. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Berkah punya Presiden Joko Widodo. Soalnya di Filipina nggak ada gadrun. Presiden Joko Widodo itu pada tahun 2020 yaitu masuk nominasi yaitu tokoh pria paling dikagumi di dunia. Di sini ada berita yaitu Jokowi dikagumi negara lain, pernah terpilih jadi pemimpin paling populer di dunia. Dan di sini juga yaitu nama Presiden Joko Widodo masuk dalam daftar 20 tokoh paling dikagumi di dunia tahun 2020. Bahkan nama Presiden Joko Widodo juga ya disandingkan dengan Barack Obama dan bahkan Bill Gates, terus Presiden Cina Xi Jinping, Narendra Modi, Jackie Chan, Cristiano Ronaldo, Jack Ma, Donald Trump. Dan di sini Presiden Joko Widodo 11-12 lah dengan Recep Tayyip Erdogan, yaitu Recep Tayyip Erdogan pada nomor 19 dan Presiden Joko Widodo masuk pada nomor 20. Nah, itulah kerennya Presiden Joko Widodo, karena memang Presiden Joko Widodo adalah sosok presiden yang bukan dari kalangan politisi dan bahkan juga bukan dari kalangan militer. Presiden Joko Widodo murni dari pengusaha mebel yang dari nol dan akhirnya berhasil menjabat wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta dan bahkan presiden. Dan kesederhanaan Presiden Joko Widodo itulah yang menginspirasi banyak pemimpin negara untuk mencontoh Presiden Joko Widodo. Karena memang Presiden Joko Widodo dengan kesederhanaannya yaitu bertemu dengan rakyat langsung, sering banget belusukan. Akhirnya membuat Presiden Joko Widodo masuk dalam daftar 20 tokoh paling dikagumi di dunia. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pejabat menteri di Filipina kagum kepada Presiden Joko Widodo sebab Jokowi dinilai populer di Filipina. Saat gala dinner KTT ASEAN tadi malam di Phnom Penh, saya duduk semeja dengan menteri dari Filipina, Maria Zenaida. Dia bilang kagum pada Pak Jokowi karena sangat populer, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Filipina. Di mana-mana kalau ada Jokowi, rakyat histeris berebutan meneriakkan namanya, kata Mahfud dikutip dari Twitternya, Muhammad Mahfud MD, Minggu 13 November 2022. Mahfud juga mengungkapkan, Jokowi mendapat pujian dari menteri Filipina tersebut karena dinilai murah senyum. Zenaida juga bilang enak berbicara dengan Pak Jokowi karena selalu murah senyum dan tertawa gembira. Soal senyum dan tertawanya, Presiden ini semua orang sudah tahu, ungkapnya. Mahfud mengatakan, semua orang sudah tahu ramahnya Presiden Jokowi karena sering tersenyum dan tertawa. Dia mempertanyakan Jokowi apakah dapat tertawa geli ketika mendengar cerita lucu. Tapi tak banyak yang tahu apakah kalau mendengar cerita lucu Pak Jokowi juga tertawa karena geli. Untuk tahu itu, tadi saya bercerita kepada Pak Jokowi, imbuhnya. Mahfud lalu menceritakan kisah lucu saat Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur akan melantik Khairuddin Ismail sebagai Kapolri kepada Jokowi. Pak, tadi saya deg-degan saat Bapak akan menerima tongkat
keketuaan ASEAN tahun 2023. Mengapa? Tanya Pak Jokowi. Dulu waktu Presiden Gus Dur akan melantik Khairuddin Ismail sebagai Kapolri untuk menggantikan Bimantoro, ada insiden. Pak Bimantoro yang harus menyerahkan jabatan Kapolri tidak hadir, ungkapnya. Karena Bimantoro tak hadir, protokol istana melapor, Bapak Presiden, tongkat yang akan dialihkan tidak ada. Pak Bimantoro tak hadir. Gus Dur kontar menjawab, begitu saja kok repot soal tongkat, beli saja di Pasar Senen dan pelantikan Kapolri dilanjutkan. Pak Jokowi dan Ibu Iriana tertawa, tuturnya. Bahkan diketahui Sekretaris Staf Manajemen Presiden Filipina Maria Zenaida mengungkapkan bahwa rakyat Filipina kagum dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Hal itu diungkapkan ketika mengobrol dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD di sela-sela KTT ASEAN 2022 di Phnom Penh, Kamboja. Mahfud kemudian menuliskan cerita ini di akun Twitter pribadinya pada Minggu 13 November 2022. Dikatakannya, kala itu seluruh tamu undangan menghadiri acara makan malam atau gala dinner KTT ASEAN 2022 pada Sabtu 12 November 2022. Mahfud MD duduk semeja dengan Sekretaris Staf Manajemen Kepresidenan Filipina Maria Zenaida. Kepadanya, mengungkapkan bahwa rakyat Filipina begitu kagum dengan sosok Presiden Joko Widodo. Dia bilang kagum pada Pak Jokowi karena sangat populer, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga di Filipina. Di mana-mana kalau ada Jokowi, rakyat Filipina histeris, berebutan meneriakkan namanya, sebut Mahfud MD. Lebih lanjut, Zenaida juga mengatakan kepada Mahfud bahwa dirinya nyaman dan santai ketika berbicara dengan Jokowi. Mahfud menyebut Jokowi merupakan sosok presiden yang selalu murah senyum dan tertawa gembira. Soal senyum dan tertawanya presiden ini, Jokowi semua orang sudah tahu, tapi tak banyak yang tahu. Apakah kalau mendengar cerita lucu, Pak Jokowi juga tertawa karena geli? Kepada Jokowi, Mahfud mengaku sempat khawatir ketika Jokowi akan menerima tongkat keketuaan ASEAN 2023. Pasalnya, dulu di coba pemberitaan Indonesia sempat ada insiden ketika dirinya menjabat sebagai Menteri Pertahanan era Gus Dur. Pak, tadi saya deg-degan saat Bapak akan menerima tongkat keketuaan ASEAN tahun 2023. Mengapa? Tanya Pak Jokowi. Dulu waktu Presiden Gus Dur akan melantik Khairuddin Ismail sebagai Kapolri untuk menggantikan Bimantoro, ada insiden. Pak Bimantoro yang harus menyerahkan jabatan Kapolri tidak hadir, ujar Mahfud. Karena Bimantoro tak hadir, protokol istana melapor ke Gus Dur. Bapak Presiden, tongkat yang akan dialihkan tidak ada. Pak Bimantoro tak hadir, sambungnya. Gus Dur kontar menjawab, begitu saja kau repot. Soal tongkat beli saja di Pasar Senen dan pelantikan Kapolri dilanjutkan. Pak Jokowi dan Ibu Iriana juga tertawa. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengaku menerima respon yang baik selama kunjungannya bersama sejumlah pejabat RI di Amerika Serikat pada pekan lalu. Menurutnya, hal itu merupakan buah dari budaya dan adat ketimuran serta visi Presiden Joko Widodo yang dikagumi seluruh pemimpin negara. Berbagai respon baik saya terima selama kunjungan saya di sana adalah buah dari budaya dan adat ketimuran serta visi Presiden Joko Widodo yang sangat dikagumi oleh pemimpin negara manapun, sehingga saya yakin Indonesia akan selalu menjadi mitra strategis bagi negara sahabat, tak terkecuali Amerika Serikat dalam ekonomi maupun geopolitik. Siapapun pemimpinnya, demikian tulis Luhut dalam unggahan akun Instagram resminya Luhut Binsar Panjaitan pada 23 November 2022. Unggahan yang berisi cerita kunjungan ke White House, Amerika Serikat, itu dibagikannya untuk mengisi waktu selagi menjalani karantina mandiri setelah kembali ke Indonesia. Luhut pun berharap akan terus menjalin komunikasinya yang baik dengan pemerintahan Amerika Serikat berikutnya. Seperti diketahui, AS baru saja melaksanakan pemilu 2020 untuk menentukan presiden baru. Dia juga berharap terbuka peluang kerjasama yang luas di berbagai bidang dengan negeri Paman Sam. Tentunya dengan berbicaraan yang lebih intens dan strategis, jelasnya. Adapun dalam lawatan itu, Luhut dan perwakilan Republik Indonesia lainnya sempat berkunjung ke Gedung Putih. Dia mengaku tidak pernah membayangkan kesempatan itu, terlebih bisa masuk ke Oval Office atau ruang kerja resmi Presiden AS. Luhut pun menceritakan pertemuannya dengan Presiden AS Donald Trump saat kunjungan ke Oval Office selama 17 November 2020. Dia didampingi oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk AS Muhammad Lutfi. Saya tidak pernah membayangkan bahwa akan ada waktu suatu hari saya hampir selama 6 jam berada di White House dan bahkan berkesempatan untuk diterima di Oval Office, tulis Luhut Binsar Panjaitan.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam daftar jajaran 20 tokoh pria di dunia yang paling dikagumi. Peringkat itu berdasarkan riset YouGov selama tahun 2020. Peringkat pertama diduduki oleh mantan Presiden AS Barack Obama yang bergeser Bill Gates dari posisi pertama tahun 2019. Bill Gates tergelincir satu peringkat sebagai orang yang paling dikagumi di dunia untuk pertama kalinya sejak YouGov mulai memasukkan namanya sejak tahun 2014. Presiden Cina Xi Jinping naik 2 peringkat di posisi ketiga sebagai tokoh paling dikagumi dunia. Riset YouGov tahun ini adalah yang terbesar dengan lebih dari 45.000 orang responden yang tersebar di 42 negara dan wilayah untuk diwawancarai. Pengumpulan tokoh-tokoh sudah dimulai sejak Januari hingga Maret 2020. YouGov mengumpulkan nominasi secara terbuka dari panelis di 42 negara dan wilayah, menanyakan kepada mereka siapa orang yang paling Anda kagumi. Nominasi ini kemudian digunakan untuk menyusun daftar 20 pria dan 20 wanita yang menerima nominasi terbanyak. Hasilnya pun keluar, terdapat 4 orang baru yang masuk dalam daftar 20 tokoh pria paling dikagumi di dunia. Presiden Jokowi menempati peringkat 20, aktor Keanu Reeves di 10, olahragawan Michael Jordan di 13, dan Virat Kohli di peringkat 16. Jokowi merupakan putra dari pasangan Noto Minarjo dan Sujiatmi. Ia yang lahir di Surakarta, Solo pada 21 Juni 1961 merupakan putra sulung dari 4 bersaudara. Masa kecil Jokowi diisi dengan berdagang, menjadi ojek payung dan kuli panggul. Untuk keperluan sehari-hari dan sekolahnya, pendidikan dasar hingga SMA dijalani Jokowi di Solo. Jenjang pendidikan tinggi ditempuhnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dengan ilmu yang didapatkannya di jurusan kehutanan, Jokowi mulai membuka bisnis bidang kayu, bahkan bisnisnya merambah hingga ke Eropa. Terjun ke dunia politik, dikutip dari Kompas.com, Jokowi mulai terjun ke ranah politik pada Pilkada 2005. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB mengusung Jokowi maju sebagai wali kota Surakarta. Ia menang dalam Pilkada Wali Kota Surakarta dan mulai melakukan berbagai pembenahan. Peremajaan Ngarso Putro dan Jalan Slamet Riyadi menjadi salah satu fokusnya. Sektor transportasi turut dibenahi dengan mendatangkan bus batik Solo Trans sebagai ikon kota Solo. Pada 2010, Jokowi kembali memenangi Pilkada Surakarta. Belum selesai masa kepemimpinan kedua di Solo, Jokowi melaju ke panggung politik yang lebih besar. Pada Pilkada DKI Jakarta 2012, Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama sebagai wakilnya. Petahana Fauji Bowo menjadi lawannya. Salah satu terobosan Jokowi saat menjabat Gubernur DKI Jakarta adalah pengadaan Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Tak lama menjabat sebagai Gubernur DKI. Pada Pilpres 2014, PDIP mendapuk Jokowi sebagai calon presiden berpasangan dengan Yusuf Kala sebagai wakil presidennya. Pilpres 2014 dimenangi oleh Jokowi JK. Jokowi resmi menjabat pada Presiden 20 Oktober 2014. Terobosan Kartu Indonesia Sehat KIS, Kartu Indonesia Pintar KIP, dan Kartu Keluarga Sejahtera KKS menjadi andalannya. Jokowi kembali melaju pada pemilihan Presiden 2019 berpasangan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Konsentrasi itu kembali dimenanginya dengan mengalahkan pasangan Prabowo Sandiaga Uno. Jokowi dan Ma'ruf resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019 hingga 2024 pada 20 Oktober 2019 yang lalu. Presiden Indonesia Joko Widodo atau dikenal dengan Jokowi ternyata sosok yang sangat dikagumi oleh negara-negara lain di dunia. Sikap kesederhanaan Jokowi menjadi sorotan negara-negara lain. Sikap tersebut dinilai penting bagi seorang pemimpin karena dapat memberikan teladan secara nyata dan tidak berjarak dengan masyarakat. Saat Jokowi dikagumi oleh negara-negara lain, di negara Indonesia sendiri justru seringkali direndahkan dan didiskreditkan. Jokowi pernah tampil di sampul majalah Harjol Arab Saudi yang membahas gaya hidup pria. Dalam majalah tersebut, pemberitaan soal Jokowi dimuat sebanyak 14 halaman. Pimpinan redaksi Harjol mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang rendah hati, sederhana dan bersih. Dia, Jokowi, adalah pemimpin yang datang dari luar kalangan politisi dan militer yang memiliki tempat tinggal di perkampungan, kata pimpinan redaksi dalam perkataannya dikutip dari Ring Time dari kanal YouTube Point, Selasa 25 Mei 2021 yang lalu. Jokowi juga pernah dimuat dalam majalah asal Jepang sebanyak 2 lembar halaman penuh.
Media tersebut diunggah oleh Fajrul Rahman di akun Instagram pribadinya yang kala itu masih menjabat sebagai Komisaris Utama PT Adikarya. Dalam majalah tersebut ditulis mengenai asal-usul Jokowi sebagai tukang kayu. Majalah itu juga menulis bahwa politisi Jepang harus belajar dari Presiden Indonesia. Melalui ulasan tersebut, sudah jelas bahwa Jokowi adalah sosok yang sangat dikagumi dan menjadi inspirasi bagi politisi Jepang. Selain itu, Presiden Jokowi sempat terpilih menjadi pemimpin paling populer di dunia dalam sebuah media online internasional Grishu. Media tersebut mengumumkan bahwa Jokowi berada di urutan teratas setelah Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi dengan hasil survei tertinggi sebanyak 71%. Dalam majalah Singapura The Straits Times, Jokowi mendapat penghargaan sebagai ASEAN of the Year 2019. Penghargaan tersebut diberikan kepada Jokowi karena dianggap sebagai sosok pemersatu di masa yang penuh kekacauan dan gangguan di Indonesia. Penghargaan tersebut bertujuan untuk menghormati seorang atau lembaga yang telah berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, bahkan berdampak pada benua Asia. Jokowi diberi penghargaan karena ketangkasan dan keseriusannya dalam menavigasi arus lintas politik dalam negeri yang rumit serta keberhasilannya dalam urusan internasional.